Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini yaitu tanggal 3 November kita ketemu kembali yaitu mengenai masalah materi selanjutnya yang 2 hari berturut-turut, yaitu Ibu berikan tugas dan sudah dikembalikan hasilnya. Yang aktif dalam WA itu anggap hadir, terus yang tidak aktif ya tentunya nilainya tidak ada ya. Baiklah, kita lanjut mengenai masalah menyusun tim proyek. Baik, menyusun tim proyek suatu perusahaan atau kontraktor utama biasanya terdiri dari manajer proyek sebagai kepala tim proyek. Ya, pada minggu-minggu sebelumnya itu ada mengenai masalah organisasi gugus tugas dengan organisasi koordinator, yaitu mengenai susunan tentang masalah bagan-bagan itu tentang perusahaan, yaitu tentunya pertama yaitu adalah manajer proyek sebagai kepala tim proyek ya, atau dikatakan bahwa pimpinan perusahaan atau pimpinan proyek yaitu adalah kepala proyek di dalam suatu perusahaan apabila bergerak kita di suatu perusahaan, yaitu suatu properti atau konstruksi. Baik, selanjutnya harus mampu mengelola berbagai macam kegiatan. Ya, diketahui bahwa suatu kepala atau suatu manajer di dalam suatu perusahaan tentunya harus mampu atau harus bisa mengelola berbagai macam kegiatan, berbagai macam pekerjaan, seperti yang dikatakan bahwa harus mampu di dalam menyelesaikan semua tugas apa yang dikerjakan di dalam suatu perusahaan. Ya, salah satu contohnya misalkan sekolah kita adalah satu perusahaan yaitu SMK Kristen Bala Keselamatan. Tentunya kepala sekolah bertindak sebagai manajer sekolah tersebut. Tentunya harus mampu mengelola suatu kegiatan apapun yang ada di sekolah SMK ini. Setelah ada halangan atau ada waktu yang tidak memungkinkan bagi mereka, tentunya ada guru-guru yang harus mampu mengelola semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah. Itulah tugasnya seorang manajer di dalam mengepalai suatu perusahaan. Nah, kalau dalam suatu proyek tentunya kita berbicara bahwa tim proyek atau manajer proyek yang harus mampu mengatur semua apa yang ada di dalam perusahaan yang berhubungan tentang proyek tersebut. Nah, baik, kita lanjut. Sejumlah besar tenaga kerja dan tenaga ahli terutama dalam aspek perencanaan. Ya, jadi dari perencanaan, dari masalah tenaga kerja, terutama dalam perencanaan tentunya semua harus dia paham, harus dia tahu mengelolanya, bagaimana cara di dalam suatu perencanaan. Nah, itulah sehingga ada suatu pembagian tugas di dalam suatu perusahaan tersebut atau proyek tersebut, yaitu perencanaan. Berarti tim proyek atau manajer proyek ini tentunya menunjuk salah satu anggota di dalam suatu perusahaan, yang mana anggota ini adalah sesuai bidang atau kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Siapa di antara kita yang harus ditunjuk sebagai perencana? Tentunya sesuai dengan ahli dan kemampuan, tentunya yang diketahui bahwa adalah orang teknik yang mampu merencanakan segala yang dibutuhkan, yang mampu merencanakan segala kegiatan-kegiatan di dalam berjalannya suatu pekerjaan atau suatu proyek tersebut. Pelaksanaan dan pengendalian tentunya harus mengetahui
pelaksanaan yang harus dia pahami, pelaksanaannya bagaimana dan pengendaliannya bagaimana yang harus dia tahu, tentunya untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan atau yang telah disepakati pada rapat organisasi proyek tersebut, seperti menyangkut masalah jadwal, menyangkut masa jadwal kerja, kemudian menyangkut masalah biayanya, menyangkut masalah mutunya. Oleh sebab itu, dalam suatu perencanaan tentunya sudah siap semua, yaitu dalam bagan kemarin, yaitu ada manajer keuangannya dan ada manajer, yaitu manajemennya, kemudian ada manajemen, yaitu suatu proyek. Jadi itulah berbagi semua manajer-manajer yang ada di dalam, dan ada juga yaitu manajer seorang, yaitu umumnya, ya berarti umumnya harus ada juga, yaitu mengetahui semua bagian-bagian yang ada di dalam yang harus dipahami oleh anggotanya. Berikut mengenai masalah biayanya, tentunya dipahami bahwa biaya tersebut itu sangat dibutuhkan di dalam suatu pekerjaan, yaitu jalannya suatu pekerjaan tentunya harus kita pahami, yaitu biaya yang dikeluarkan atau biaya yang dibutuhkan tentunya sangat banyak. Berikut, pada tahap pembangunan ia harus mampu mengintegrasikan dan mengintegrasikan kegiatan menjadi suatu kegiatan yang terpadu dalam rangka mencapai sasaran. Kriteria manajernya, pertama, mempunyai orientasi yang kuat pada pencapaian tujuan seperti kaya akan inisiatif. Ya, harus banyak hal yang harus dia pahami, harus banyak inisiatif yang harus dipahami, seperti guru bahwa harus mempunyai inisiatif tertentu, kemudian harus banyak hal-hal yang dia tahu kalau seorang guru untuk bisa mengajarkan seorang siswa baik dalam jurusannya maupun dalam pelajaran umumnya. Berikut, luwes dalam pendekatan tanpa mengorbankan sasaran pokoknya, yaitu bertanggung jawab dan kritis. Ya, jadi harus siap segalanya itu, bertanggung jawab dalam sasaran pokoknya. Ya, apa yang harus dipertanggungjawabkan? Ya, tentunya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu mengenai masalah urusan proyek tersebut. Nah, berikut, pada saat masalah kritisnya suatu pekerjaan, tentunya harus dia paham juga dan harus juga dia pertanggungjawabkan pada masa-masa kritis yang akan dihadapi. Misalkan salah satu contoh yang proyek telah berakhir, misalkan pada akhir tahun, ya kritis ini, misalkan biaya sudah kritis atau biaya sudah kurang, tentunya harus dia mampu bertanggung jawab sebagai manajer proyeknya untuk bisa bergerak yang bagaimana untuk dalam pelaksanaan, di dalam pengendaliannya, untuk bisa proyek tidak akan nampak bahwa proyek tersebut akan kritis keuangan. Bagaimana cara untuk mengatasi itu semua, tim proyeknya atau kepalanya itu harus dia bertanggung jawab. Dan semua bagian-bagian yang dipercayakan tentunya masing-masing mempertanggungjawabkan dari bagian-bagiannya tersendiri. Berikut, bergairah terhadap tantangan, yaitu ia harus memiliki sikap yang selalu bersedia dan siap menghadapi tantangan, juga harus dapat meyakinkan kepada bawahan bahwa persoalan-persoalan tersebut adalah wajar dan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Ya, inilah yang salah satu hal yang harus dia pahami. Begitu juga kepala sekolah, tentunya harus dia pahami sebagai seorang pimpinan di dalam perusahaan, itu harus mempunyai suatu sikap
yang harus siap sedia menghadapi tantangan apa yang harus dihadapi, harus meyakinkan kepada bawahan-bawahannya persoalan-persoalan apa yang ada. Kemudian harus wajar dia merupakan tantangan tersebut itu harus dia hadapi, karena persoalan-persoalan yang ada itu tentunya sering muncul kalau ada di dalam pekerjaan tersebut. Cobaan-cobaan yang ada sering muncul di dalam suatu pekerjaan kita. Tentunya semuanya ini manajer perusahaan, begitupun juga yang dipercayakan sebagai perencananya kah, sebagai tim teknisnya kah, dan lain-lain sebagainya. Tentunya harus siap semua, mampu di dalam menghadapi suatu cobaan-cobaan atau tantangan-tantangan yang ada pada dirinya. Berikut dan ia juga harus mengantisipasi persoalan dengan tidak jenuh-jenuhnya mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dan mempersiapkan alternatif pemecahannya. Ya, jadi harus dia mampu mengantisipasi persoalan yang ada dan tak bosan-bosannya atau tak jemu-jemunya, yaitu di dalam mempersiapkan cara menganalisis masalah yang harus dia pecahkan. Itulah seorang pimpinan perusahaan yang bisa mengetahui segalanya, mengelola semua apa yang ada di dalam suatu perusahaan, baik tantangan yang besar maupun tantangan yang kecil, tentunya harus mampu semua. Berikut yang ketiga, mampu, yaitu menguasai aspek hubungan antara manusia, karena adanya hubungan vertikal dan horizontal. Itu harus dia mampu, yaitu hubungan antara manusia, antara satu dengan yang lain di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian generalisasian dan spesifikasi, yaitu menguasai keseluruhan kegiatan agar tercipta sinkronisasi kegiatan di bidang-bidang fungsional menjadi suatu kegiatan yang terpadu. Itulah di dalam keseluruhan kegiatan harus tercipta sinkronisasi kegiatan di bidang-bidang fungsional yang ada yang menjadi suatu kegiatan yang terpadu. Itulah tugas-tugas seorang manajer. Kemudian kekuasaan berasal dari keahlian. Ya, tentunya keahlian itu tentunya ada pada masing-masing kita semua, yaitu mempunyai kemampuan atau keahlian yang ada di dalam suatu pekerjaan kita masing-masing untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan tidak terbengkalai. Olehnya itu, di dalam kepercayaan yang diberikan kepada kita harus betul-betul bertanggung jawab penuh untuk bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, agar apa yang kita kerjakan bisa tercapai dengan baik, atau bisa apa yang kita inginkan semua dalam perusahaan bisa mencapai tujuan yang baik. Baik, sampai di sini materi kita pada siang hari ini. Kiranya besok kita lanjut. Selalu jaga kesehatan, memakai protokol kesehatan, dan ingat bahwa semester sudah semakin mendekat dan soal Bapak Ibu guru sudah masukkan. Silakan disimak baik-baik kalau ada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, supaya menjawab soal semesternya nanti tidak akan susah. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat siang.